Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Dr. Erna Arfiani. Saya dari Departemen Farmakologi Farmasi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada hari ini kita akan membahas tentang obat kortikosteroid. Kortikosteroid itu sudah mulai diteliti nih di tahun 1855 pada penyakit Edison. Ya, di sana bisa terlihat gejala-gejala klinik pasien dengan kerusakan adrenal. Didapatkan dari studinya bahwa korteks adrenal itu menghasilkan adrenokortikosteroid. Lalu di tahun 1912 tercatat pada penyakit Cushing, ya, terdapat gejala-gejala klinik pasien dengan hiperkortisisme. Studi selanjutnya dapat hubungan antara hipotesis anterior dengan adrenal oleh adrenokortikotropin hormon. Lalu di tahun 1949, kortikosteroid mulai digunakan untuk pengobatan penyakit artritis oleh Hans. Hormon steroid disintesis dan dilepaskan oleh korteks adrenal. Sejak itu dikembangkan tuh usaha penelitian bagaimana senyawa glukokortikoid sintetik, obat berarti, yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam gejala di tubuh manusia, di mana efek glukokortikoid itu lebih dominan dibanding mineralokortikoid. Ini adalah HPA, akses pengaturan sekresi, di mana hipotalamus merangsang mengeluarkan hormon kortikotropin releasing, ya, sehingga hipofisis anterior dia akan mengeluarkan adrenokortikotropin hormon, ya, merangsang juga korteks adrenal mengeluarkan kortisol atau steroid. Di sini kortikosteroidnya bisa berupa glukokortikoid ataupun mineralokortikoid. Apabila jumlah dalam tubuh kita ini sudah cukup banyak, maka ada dong feedback mekanisme, ya, feedback negatif untuk mengurangi supaya hipotalamus nggak ngeluarin lagi nih hormon yang ngerangsang ke bawahnya, ngeluarin hormon terus sampai kortisolnya bisa berkurang, ya. Fungsi adrenokortikotropik hormon ini perangsangannya pada korteks adrenal terutama ada dua daerah, ya, zona glomerulus di bagian outernya sama zona fasciculata dan reticularis di bagian innernya, salisologi, ya, di mana zona glomerulus menghasilkan mineral kortikoid terutama aldosteron yang berperan dalam pengaturan mineral tubuh natrium, Cl dan K. Dan zona fasciculata dan reticularis dia berperan mengeluarkan glukokortikoid atau kortisol yang berperan dalam metabolisme glukosa. Juga sedikit androgen, ya, untuk hormon seks, ya. Ini adalah di circadian rhythm bagaimana aksis dari hipotalamus, pituitari, adrenal itu berjalan atau ritmenya lebih diurnal malam hari, gitu, ya. Jadi pada pagi hari kortisolnya menjadi yang paling tinggi. Itulah kenapa pengobatan sintesis kita kortikosteroid digunakan pada pagi hari dengan dosis 1 kali sehari. Jadi kortikosteroid dibagi menjadi dua nih, glukokortikoid dan mineralokortikoid, di mana glukokortikoid mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dengan hormon utamanya adalah kortison, ya, kortisol, hidrokortison. Mineralokortikoid mengatur keseimbangan cairan namanya elektrolit, dia hormon utamanya adalah aldosteron. Di fisiologinya bagaimana kortikosteroid itu berfungsi dalam tubuh kita, ya, dia berfungsi di metabolisme karbohidrat, protein, lemak. Nah, si kortikosteroid ini dapat meningkatkan konsentrasi glukosa atau glikogen, meningkatkan katabolisme protein, gitu. Jadi nanti kita bisa bahas satu-satu. Dia fisiologinya dapat meningkatkan karbohidrat ini, glukosa sama glikogen ini, lalu dapat menjaga keseimbangan cairan namanya elektrolit, ya, berpengaruh dalam CVS, susunan saraf pusat, otoskelet, pembentukan sel darah, antiinflamasi, imunosupresan. Ya, kita bahas satu-satu. Di metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, si glukokortikoid ini dia di organ hepar membentuk glukosa dari asam amino dan gliserol. Jadi terjadi proses glikogenolosisnya ditingkatkan sehingga glikogennya menjadi glukosa, ya, dilisiskan glikogen menjadi glukosa. Di perifer juga gitu, menekan penggunaan glukosa, menghambat uptake, katabolisme proteinnya juga ditingkatkan menjadi lipolisis, dan hasilnya adalah hiperglikemia. Dimana dalam keadaan stres biasanya kebutuhan glukosa menjadi meningkat, makanya si tubuh menyiapkan, gitu, ya, kebutuhan glukosa. Untuk metabolisme lemak,
Glukokortikoid ini menyebabkan lipolisnya meningkat. Pada jaringan lemak ekstremitasnya berkurang, ya. Di mana pada penggunaan steroid jangka panjang dengan dosis besar dapat terjadi penyakit Cushing, di mana gangguan distribusi lemak di sini. Ya, terjadi redistribusi sentral lemak, ngumpul gitu ya, redistribusi di muka, jadinya dia bengep gitu ya, moon face, buffalo hump di bagian pundak ini, di bagian leher, jadi dia kayak ada benjolan gitu ya. Jadi dia ada redistribusi. Jaringan lemak pada batang tubuh yang sensitif dengan insulin. Juga di lemak terjadi penipisan kulit dan penghambatan pertumbuhan pada anak. Untuk keseimbangan cairan elektrolit, di sini yang berjalan adalah mineralokortikoid ya. Di tubulus distal dan ductus colligentus dapat meningkatkan reabsorpsi natrium, meningkatkan sekresi kalium sama H, sehingga terjadi hiperaldosteron, masuk ke cairan ekstraseluler dengan retensi natrium. Jadi dengan natrium narik air tuh, jadinya dia makin banyak gitu ya airnya. Hipokalemi nyebabin alkalosis ya, karena tadi cairan H ini. Sedangkan glukokortikoid itu nggak terlalu banyak meretensi natrium, tapi dia juga bisa gitu ya. Di CVS dia nyebabin apa? Hipertensi. Kenapa coba? Karena dia meretensi natrium. Natrium menarik air. Jadi akhirnya banyak dong, overload tuh dalam sirkulasi cairan di darah kita ya. Udah gitu ada aktivasi renin angiotensin pula nih yang berhubungan sama aldosteron. Di sunasara pusat, glukokortikoid ini banyak ya dihasilkan dalam suatu penelitian disebutkan bahwa dapat mempengaruhi gangguan tingkah laku gitu lah. Jadi gangguan psikiatris seperti gangguan pola tidur, insomnia, sampai psikosis. Jadi mempengaruhi sunasara pusat. Di otot skelet terjadi katabolisme protein tadi ya. Proses gluconeogenesis, semuanya menghasilkan glukosa, glikogen. Jadi semuanya jadi glukosanya banyak. Terjadi miopati, kelainan otot karena penggunaan steroid yang lama. Juga pada pembentukan sel darah merah terjadi gangguan nih, polisitemia, pada sindrom Cushing, anemia normokromocyter, pada penyakit Addison ya. Dan juga dapat menyebabkan penurunan limfosit, sel eosinofil, basofil gitu ya. Jadi ini mempengaruhi juga nanti di bagian autoimun kita ya, antiinflamasi kita. Jaringan ikat ini glukokortikoid dapat mensupresi dari fibroblast DNA RNA ya, dapat mensupresi sintesis protein, mensupresi matriks intraseluler, jadi kolagen sama hyaluronatnya jadi berkurang kondisinya. Penggunaan yang lama akhirnya menyebabkan gangguan proses penyembuhan luka. Ya, kenapa? Makrofag juga yang berkurang gitu ya. Di jaringan tulang, si glukokortikoid ini nyebabin supresi osteoblast dalam pembentukan sel tulang, tapi dia meningkatkan jumlah osteoklas yang ngancurin sel tulang gitu lah. Jadi akhirnya pembentukan tulang barunya jadi berkurang, jadi osteopenia, rapuh ya. Nih, di antiinflamasi dan imunosupresan. Ya, normalnya tuh dia ya sesuai sama kebutuhan aja, proses peradangan dia akan ada, kalaupun nggak ada ya udah gitu. Nah, kalau jumlahnya berlebihan gitu ya, dan lama glukokortikoidnya banyak dalam tubuh, dia bisa menekan fungsi imunologi, menghambat pembentukan asam arakidonat. Susah nih kalau udah reaksi peradangannya dihambat gitu kan ya. Jadi bisa digunakan sebagai obat. Jadi kalau peradangan semua langsung dipotong tuh sama obat ini. Tapi kalau emang kebanyakan malah jadi bermasalah juga gitu ya. Inflamasi dapat menghambat produksi dan pengeluaran sitokin, khususnya interleukin 1, 2, 6 dan TNF-alfa, menghambat fungsi makrofag, monosit, limfosit, neutrofil, memicu kematian, proliferasi berbagai sel inflamatory, khususnya limfosit dan makrofag, menghambat pengeluaran histamin dari basofil dan menurunkan fibrosis. Jadi penurunan proliferasi dari sel-sel inflamatory. Tadi kita ngomongin secara fisiologi ya, tapi pada saat kita memerlukan kondisi kortikosteroidnya dalam tubuh kita, maka kita perlu dong sintetisnya, yaitu obat kortikosteroid. Ini dalam bentuk obat ini diharapkan sama kerjanya sama kortikosteroid yang alami. Contoh obatnya apa? Betametason, metilprednisolon, dexaprednison, ini nama-nama dagangnya. Untuk yang obat mineralokortikoid juga ada, tapi jarang digunakan. Gimana sih cara kerjanya? Jadi pada saat ada trauma nih ya, obat ini dipakai nih gitu ya. Normalnya dia akan sel darah merahnya juga akan banyak mengeluarkan enzim-enzim, terus permeabilitas kapilernya juga meningkat ya. Lalu ada adesi gitu ya, sel darah merah,
terus ada makrofag akumulasi di situ gitu. Nah normalnya dia akan jadi odem dong, inflamasi, tissue irritation gitu ya. Nah dengan penggunaan obat ini metilprednisolon maka akan stabil sel darah merahnya, jumlahnya juga berkurang, dicegah makrofagnya nggak berakumulasi, akhirnya terjadi healing, penyembuhan. Seperti itu kira-kira kerjanya. Secara farmakokinetik, diabsorpsinya baik tuh di oral ya, secara oral di kulit, di ruang sinovial, makanya juga bisa disuntikin tuh sebagai anti artritis ya, di sendi yang sakit bisa disuntikin, di saluran nafas gitu ya. Untuk distribusinya kadarnya rendah sampai normal, dia afinitasnya dengan protein plasma terikat pada globulin pada kadar tinggi, terikat pada albumin. Direduksi di metabolismenya, reduksi di HP ya, dibikin inaktif sampai akhirnya larut oleh air. Ekspresinya melalui ginjal. Indikasinya, jadi kita memberikan hanya untuk kausatif gitu ya. Misalnya penyakitnya atau terjadi insufisiensi adrenal, hormonnya kurang dong gitu ya. Makanya diberikan itu gitu ya, suplementasi. Penghentian obat kasus yang lama nggak boleh mendadak, harus dengan tapering off gitu, ya. Lalu kortikosteroid ini juga diberikan walaupun terdapat efek samping, tadi banyak ya efek sampingnya ya. Dan juga kita harus bisa menilai ini lebih banyak benefitnya, manfaatnya atau ruginya, sehingga nggak ada kontraindikasi absolut, tergantung sama kondisi semua. Indikasinya apa? Indikasinya untuk insufisiensi adrenal tadi ya, untuk replacementnya, pematangan paru, penyakit artritis, rheumatic disease, penyakit kolagen, penyakit alergi, kulit, ya, gangguan mata, gangguan di ginjal nih, glomerulonefritis, penyakit sindrom nefritik gitu ya, penyakit asma, penyakit infeksi, penyakit hepar, keganasan, odem cerebral, cairannya tadi kan retensi dong gitu ya, transplantasi organ itu juga gitu. Jangan sampai terjadi inflamasi, makanya diturunkan dulu inflamasinya, dipotong dulu tuh asam arakilinatnya sehingga bisa ditransplantasi, baru nanti bisa normal lagi. Ya, jadi intinya dari fisiologi yang mekanismenya dia kerja seperti apa, lalu kita melakukan suplementasi obat sintetiknya. Withdrawal of therapy. Jadi penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama tuh nggak boleh langsung dihentikan. Kenapa? Karena dapat kambuh kembali. Ya, atau malah insufisiensi adrenal akut, nanti malah jadi nggak bisa ada mekanisme umpan balik, jadi aksisnya rusak, aksis dari HPA itu jadi rusak. Jadi caranya gimana? Tapering off, dilakukan secara bertahap, waktu tertentu, pelan-pelan, misalnya 50, dikurang lagi bagi 2 jadi 25, dikasih lagi obat yang 12,5 dan sebagainya sampai akhirnya habis, seperti itu ya. Efek samping. Jadi efek sampingnya itu akan terjadi apabila penghentiannya mendadak. Tadi ya, withdrawal of therapy, jadi nggak boleh mendadak, dan pemberiannya dalam jangka panjang, dalam waktu yang lama di atas 2-3 bulan dalam dosis yang besar, itu akan terjadi efek samping. Apa efek sampingnya? Dalam dosis yang besar tadi jadi hiperglikemi, ya dong, glukosa jadi banyak, jadi menyebabkan diabetes, itu ya, dapat menyebabkan odem, hipertensi, tadi apa? Retensi natrium di situ ya, narik air, jadinya kan dia overload. Infeksi, ya dong, jadi banyak infeksi gitu ya, jadi dia karena nggak ada antiinflamasinya gitu ya, menyebabkan ulcus pepticum, COX-1, COX-2 masih inget ya, pelindungan mukos barirnya berkurang. Terjadi osteoporosis, tadi hubungan sama apa? Osteoklasnya meningkat. Sindrom Cushing, penumpukan, redistribusi, moon phase, Buffalo hump, ya, miopati, pemecahan proteinnya meningkat, jadi akhirnya jadi rusak. Psikosis, gangguan di susunan saraf pusat, di mata ada gangguan di macam-macamnya, di mata katarak, glaukoma, gangguan pertumbuhan pada anak tadi ya, jadi macam-macam. Oke. Karena potensinya kan ada dua nih, ada mineralocorticoid sama glucocorticoid. Jadi untuk yang kortisol, prednisolon sebagainya ini dia lebih bermain di mineralocorticoid. Sedangkan untuk yang betametason, dexamethasone, triamcinolone itu lebih bermain di antiinflamasi. Ini adalah dosis-dosisnya, ya. Ada duration of actionnya, ada yang short, intermediate, and long. Sediaan itu ada yang oral, parenteral, topikal, inhalasi. Jadi ada banyak ya sediaannya ya, bisa di oral langsung, bisa intravenal langsung, muskuler, bisa kayak terapi pada keloid gitu ya. Intrasinovial tadi pada artritis ya. Topikal mata ini juga banyak banget dipakai, inhalasi asma tuh banyak banget dipakai. Ini contoh-contoh sediaannya ya. Ada yang salep, ada yang oral ya. Ini adalah sediaan-sediaan yang beredar ya di masyarakat. Ada dexamethasone.
naltrexone tablet, Prednison, methylprednisolone 4 mg, dexamethasone 0,5, 0,75. Ada salep nih, salep Betazone, lalu ada hidrokortison, juga ada yang buat mata nih, Sentocytrol, juga ada injeksi. Jadi ini juga buat inhalasi yang dimasukkan untuk pengobatan asma. Jadi banyak pengobatan sediaan dari glukokortikoid sintetis ini. Selanjutnya buat pengawasan, kita bisa lihat bahwa kita harus memberikan diet protein yang tinggi pada pasien. Ya, kenapa tadi kan banyak di gitu ya, di proteinnya, di katalisis ya. Diet tinggi kalium, kalsium tapi rendah natriumnya. Beraktivitas yang cukup, menghindari atrofi otot dan osteopenia. Pada anak dan balita harus terus dipantau perkembangannya. Pemberian kalsium dan vitamin D untuk yang tulang ya, jangan sampai dia rusak tulangnya. Waspadai kemungkinan aktivasi infeksi laten, pemberian obat bila sudah berlangsung lama lebih dari 2 minggu dan secara bertahap. Jadi hati-hati ya, penggunaan corticosteroid ini bagaikan obat dewa yang bermata dua, jadi sangat membantu banget gitu ya. Semua penyakit gitu ya langsung yang terjadi inflamasi peradangan langsung di cut off, langsung dipotong menjalur oleh steroid ini. Tapi efek sampingnya gitu, efek sampingnya terjadi di seluruh tubuh kita ya, gangguan metabolisme sampai ke sistem saraf pusat, kardiovaskuler gitu ya, tumbuh kembang. Jadi memang harus sesuai indikasi. Indikasinya apa? Benefitnya lebih baik daripada efek sampingnya. Oke, kita boleh dengan pengawasan. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk obat corticosteroid ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.